Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratistiandi, NIM 202105010104, kelas A Ekonomi Syariah, mata kuliah Filsafat Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membawakan dua materi, di mana yang pertama itu nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam, dan yang kedua itu yang buruk atau yang dilarang dalam ekonomi Islam. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk di materi pertama. Pertama, di sini saya akan membawakan nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Bagaimana itu? Pertama itu ada kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah yang utama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan dalam perekonomian bisa dilakukan secara individu maupun beberapa orang dalam melakukan usaha. Yang kedua itu keadilan. Adil menurut Islam bukan berarti sama rata, melainkan suatu keadaan di mana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan, barang, jasa, atau perlakuan. Keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dengan aturan Islam untuk seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Arvin Hamid juga pernah menjelaskan bahwa maslahah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Yang keempat itu keseimbangan, equilibrium atau tawazun. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan dalam konsep utama ekonomi Islam dalam industri keuangan Islam memiliki tujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Keseimbangan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Kedua itu keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial. Dan yang terakhir itu ada keseimbangan dalam konsep transaksi murabaha. Dan yang kelima itu ada tolong-menolong. Pengertian ta'awun dalam Islam adalah sikap tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia, terlebih lagi kepada saudara seiman. Dalam ekonomi Islam, tolong-menolong antar sesama umat Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, serta sedekah dan lain-lain. Konsep utama dalam ekonomi Islam dalam ta'awun akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam itu persaudaraan dan kebersamaan. Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan antar sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan. Ini terlalu berlebihan sehingga mengorbankan sisi individualisme atau pribadi. Yang ketujuh itu merata. Dalam distribusi kekayaan yang adil, prinsip ekonomi Islam adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid berdasarkan rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua itu memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga itu mencegah terjadinya permusatan kekayaan dan meminimalkan. Yang keempat itu memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai normal. Dan yang terakhir itu memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir itu atau yang kedelapan adalah halalan thayyiban. Halalan thayyiban terdiri dari dua kata, yaitu halalan yang memiliki arti kata halal atau makanan yang lepas dan tidak terkait oleh hal-hal yang
terlarang atau dikonsumsi. Sedangkan kata toiban yang memiliki arti baik, lezat, sehat, paling utama dan mententeramkan. Jadi halalan toiban adalah makanan yang bebas, tidak terikat oleh hal-hal yang menyebabkannya dilarang untuk dikonsumsi dan makanan tersebut dapat menyehatkan badan. Selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu yang buruk atau yang dilarang dalam ekonomi Islam. Yang dimana itu yang pertama itu riba. Riba berarti az-ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan penyebaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad transaksi. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Jenis-jenis riba. Di sini riba terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu riba fadil, riba yad, dan riba nasi'ah. Yang kedua di sini gahar. Pengertian gahar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Pengertian mengenai gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Sedangkan definisi menurut beberapa ulama tentang gahar, yaitu Imam Syafi'i, gahar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti atau tidak dihendaki. Yang kedua itu Wahbah al-Zuhaili, gahar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Yang ketiga itu Ibnu Qayyim, gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimanya, baik barang itu ada maupun tidak ada. Yang terakhir itu Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Jenis-jenis gahar. Dilihat dari peristiwanya jual beli gahar yang diharamkan bisa ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama itu jual beli barang yang belum ada, ma'adun, seperti jual beli habal al-haba, janin dari hewan ternak. Dan yang kedua itu jual beli barang yang tidak jelas, majhu, baik yang mutlak. Dan terakhir itu jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Yang ketiga itu ada maisir. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang bisa disebut berjudi. Dalam terminologi, berjudi dalam agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Yang keempat itu zalim. Menurut bahasa Arab, kata zalim dalam ajaran Islam berarti dzalim, yang maknanya sebuah perkara atau sesuatu yang kondisinya bukan selaiknya. Orang yang melakukan perbuatan zalim dinamakan dengan zalimin. Kemudian perbuatan zalim memiliki lawan kata berupa adil. Jenis-jenis zalim. Jenis-jenis zalim sini terbagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama itu zalim kepada Allah, zalim kepada anggota tubuh, dan yang terakhir itu zalim kepada sesama makhluk. Yang keenam itu tadlis. Pengertian tadlis artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Macam-macam tadlis. Ada beberapa unsur tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli, yang dimana itu
Yang pertama tadlis dalam hal kualitas, yang kedua itu tadlis dalam hal kuantitas, yang ketiga itu tadlis dalam hal, yang keempat itu yang terakhir itu tadlis dalam hal waktu penyerahannya. Yang ketujuh itu subhat. Pengertian subhat adalah perkara yang diragukan oleh hukum halal atau haramnya. Pada pengertian yang lebih luas lagi, subhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Jenis-jenis subhat terbagi menjadi 3 bagian, yang mana yang pertama itu sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal. Yang kedua itu perkara halal lalu muncul keraguan. Misalnya seseorang sudah berwudu untuk sholat lalu ia ragu apakah sudah batal atau belum. Dan yang terakhir itu perkara yang belum jelas status halalnya atau haramnya. Yang ketujuh itu khianat. Pengertian khianat adalah sifat terlaknat penghancur seluruh umat, sebuah sifat yang menjadikannya kaum-kaum terdahulu mendapatkan azab yang amat berat. Dialah sifat tercela bagi hamba yang senantiasa berbuat maksiat. Islam sangat mencela sifat khianat karena ia termasuk perbuatan tercela sekaligus maksiat. Makna dan hakikat khianat adalah lawan dari amanah. Khianat bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya.